Jaya, woi. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita hormati, kita banggakan. Di samping kanan saya ada sekretaris ya, kemenangan Trisal Ahmad. Dan di samping kanan pula ada sekretaris Demokrat di samping kiri saya ada Pak Marjono, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Ada Ibu Aji, di Ketua DPC Kota Palopo Gerindra, dan ada LO yang dalam hal ini Pak Safar Sampetan. Teman-teman media yang saya banggakan, hari ini kami berinisiatif untuk mengundang rekan-rekan sekalian ya, kawan, karena adanya putusan atau pleno ya yang ditetapkan oleh KPU Kota Palopo tentang hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Yang pada intinya adalah pasangan Trisal Ahmad ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Perlu kami sampaikan pada rekan-rekan media, sikap yang diambil oleh pasangan calon atau bakal pasangan calon Trisal Ahmad melalui saya sebagai juru bicara bersama sekretaris tim. Sikap yang pertama kami ambil adalah tentu akan merespon hal ini dengan cara melakukan upaya yang diatur dalam Perbawaslu ya, Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, yang dalam hal ini kami pasti akan memanfaatkan atau mengikuti ya mediasi untuk bagaimana menjelaskan sebenarnya duduk masalah yang ada di sana. Harapan kami nantinya mediasi itulah yang akan mengembalikan ya pasangan Trisal Ahmad ini akan menjadi kontestan dalam Pilkada Palopo tahun 2024. Yang kedua, sikap kami sebagai tim Trisal Ahmad sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo, karena kami menilai bahwa KPU Palopo dalam melakukan verifikasi faktual sangat tidak adil ya, karena hanya satu versi saja yang dia lakukan verifikasi faktual, lalu kemudian ada sebenarnya hal-hal yang mesti harus dilakukan atau ada pertimbangan-pertimbangan yang substansial harus menjadi dasar, tapi itu tidak dilakukan. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam PKPU yang mengatur tentang pencalonan, jadi syarat calon itu kan terkait dengan pasangan kita ini kan Trisal Ahmad itu cukup hanya mengupload ijazah atau ya ijazah SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan keterangan kebenaran pejabat yang berwenang. Kami berkesimpulan bahwa pejabat yang berwenang dimaksud itu adalah sebenarnya kepala sekolah. Ya, sehingga sikap yang kami ambil adalah pasti kami lakukan langkah-langkah atau upaya-upaya hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah kami menghimbau melalui kesempatan ini KPU Palopo dalam melaksanakan seluruh tahapan agar betul-betul profesional, berintegritas, adil dan jujur. Karena kami ya selaku tim Trisal Ahmad telah mendapatkan ya 3 momentum yang kami anggap bahwa KPU melakukan kelalaian atau kesalahan. Yang pertama adalah pada saat pendaftaran pasangan calon, Trisal Ahmad satu-satunya pasangan calon pada saat itu tidak disebut namanya. Sementara 3 bakal pasangan calon lainnya itu disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aturan yang baru, pada saat pendaftaran Trisal Ahmad juga tidak diterima salah satu partai politik PKB dalam mengusung pasangan Trisal Ahmad. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah terkait dengan hasil verifikasi administrasi calon ini. Nah, sehingga kami tim Trisal Ahmad menganggap bahwa KPU ini perlu kita awasi secara bersama-sama. Kita tidak mau kota ini akan ada ribut-ribut kembali, kita tidak mau. Situasi 3 bulan terakhir ini kan aman dan terkendali. Sehingga
ada mungkin pihak kepolisian di sini atau pihak dari tentara atau siapa saja mengingatkan, kita ingatkan KPU jangan salah langkah dalam mengambil keputusan. Intinya kita mengharapkan KPU selalu berpijak sama aturan yang ada. Nah, sehingga pada saat ini kami menganggap apa yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul ada hal yang dicederai di sana. Mungkin itu ya 3 poin tadi yang kami sampaikan, bahwa sikap kami jelas bahwa apa yang diputuskan KPU hari ini kami akan lakukan upaya-upaya hukum. Salah satunya adalah langkah pertama adalah melakukan mediasi kepada Bawaslu ya, yang nantinya kalau saya tidak salah tadi informasi dari sekretaris tim hari Selasa itu akan dimulai ya, sejak diterima dan terhitung hari kerja, berarti 2 hari Selasa dan Rabu itu bisa dilakukan proses mediasi. Saya kira itu mungkin ada ya musyawarah ya, tapi kalau dalam peraturan itu diatur mediasi, setelah itu adjudikasi. Saya kira itu teman-teman sekalian cukup ya dari kami, atau ada teman-teman yang perlu juga kami sampaikan bahwa besok itu tim Rizal Ahmad ya akan melakukan jalan santai. Jadi kesempatan ini juga kami berharap kepada teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Palopo untuk hadir atau meramaikan jalan sehat Rizal Ahmad menyapa di Kota Palopo besok, yang mulai start dari jalan Sodan Rai, finishnya di lapangan Pancasila. Ya. Mengenai kupon, silakan menghubungi teman-teman kita yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan. Terima kasih ya. Biar dulu ya kan mau bertanya. Silakan ya. Iya. Dibatasi saja di 1 atau 2. 3 kan? Ya. Sebenarnya baru tanya. Ya, silakan. Memang ini TMS ada sangkut pautnya dengan ini ijazah pakai C. Iya. Ini juga yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan. Seharusnya KPU kan juga harus jelas itu di dalam putusannya, harus kan menjelaskan apa sebenarnya alasan yang mendasar atau yang menjadi dasar untuk kenapa bisa tim pasangan Rizal Ahmad ini di TMS kan. Saya baca yang ada beredar sekarang itu tidak ada alasan di situ, langsung saja menyebut. Nah, itu juga perlu kami akan meminta nanti secara langsung kepada KPU sebenarnya apa yang menjadi titik persoalan di situ. Yang kedua, kenapa yang KPU tidak menerima dukungan dari partai PKB? Ya itulah yang saya pertanyakan ke KPU, kenapa? Iya, kalau dianggap silon terkunci kan sebenarnya ada hal lain yang bisa dilakukan. Misalnya mungkin KPU bisa melakukan pembukaan kembali, ataukah dia bisa meminta petunjuk dari KPU provinsi. Apakah karena kan ini PKB bisa ikut mengusulkan karena kan hanya menghitung. Putusannya Ya, itu pasca putusan itu bersifat tertulis atau tidak bisa lagi diakses aplikasi melalui silon? Iya, katanya menurut operator ya. Iya, katanya alasannya disubmit. Tapi saya kira iya, dia beralasan bahwa silon sudah tertutup. Tapi kan ini masa pendaftaran itu masih berlangsung, sehingga ya, KPU tidak boleh mengambil tindakan yang sebenarnya menurut kita masih perlu dikonsultasikan. Misalnya KPU konsultasi kepada KPU provinsi atau KPU RI sebenarnya. Karena tentu PKB ya mungkin ada kerugian karena dia mengusung secara formal, lalu kemudian tidak masuk dalam usulan pasangan Rizal Ahmad. Saya kira begini, saya tidak mau jauh berspekulasi, saya hanya fokus saja dulu ini mediasi ya, dan perasaan saya ini hakul yakin kita akan diterima mediasi. Kapan dimulai mediasi? Tanpa mendahului Selasa. Ya. Untuk Kalau memulai menurut aturan, jadi itu sejak ya dihitung 2 hari sejak diterima. Tapi dia harus menghitung hari kerja. Ini kan sekarang bukan hari kerja, hari Minggu juga bukan hari kerja. Kemudian hari Senin juga bukan hari kerja. Sehingga dia masuk mungkin di hari Selasa. Tapi hasil konsultasi Pak Sekretaris begitu, dimulai dari hari Selasa ya.
terakhir ya. Ini Kak. Kalau dibahas tadi masalah paket C ini menurut aturan undang-undang dan hukum yang ada, apakah itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Ya sangat jelas. Ya di PKPU tentang pencalonan kan jelas. Jadi SMA sederajat. Saya kira begitu. Dan tidak ada bukan barang yang alergi atau bukan barang yang terlarang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.